Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan presentasikan tentang makalah mengenai pungutan liar. Judul makalah kali ini yaitu kurang maksimalnya penegakan hukum dalam menanggulangi pungutan liar terhadap pelayanan publik. Dari sini ada daftar isi, yaitu ada kata pengantar, daftar isi, bab 1 yaitu pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah. Kemudian bab 2 ada gambaran umum pelayanan publik di Indonesia, peran pemerintah dalam pelayanan publik. Kemudian ada penelitian pungutan liar dalam pandangan hukum, faktor penyebab pungutan liar. Kemudian bab 3 ada penutup dan ada kesimpulan. Daftar pustaka. Latar belakang masalah. Ada pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi politik untuk memenuhi kebutuhan seluruh warga negara yang memerlukan berbagai jenis pelayanan. Kemudian ada pungutan liar sebagai salah satu bentuk kejahatan pemerasan, adalah merupakan satu gejala sosial yang bersifat abadi sehingga senantiasa mewarnai sisi umat dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, berdasarkan hasil survei beberapa masyarakat terhadap pelayanan publik di beberapa instansi pemerintah yang bertugas melayani langsung kepada masyarakat, menemukan bahwa praktik pungutan liar masih tumbuh subur di berbagai instansi pemerintah. Sering kali muncul masalah dalam pelayanan pemerintah terhadap masyarakat yang mencerminkan ketidakpuasan terhadap pelayanan publik. Antaranya pelayanannya yang berbelit-belit, sikap dan tindakan aparat, pelayanan yang suka meminta imbalan. Kemudian dari uraian di atas, pungutan liar menjadi salah satu fakta yang menghambat kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum, dalam hal ini pemerintah. Tentunya pemerintah harus optimis untuk merubah situasi tersebut, sehingga perlunya adanya langkah-langkah agar bagaimana dapat mengoptimalisasi penegakan hukum dalam menanggulangi pungutan liar, agar harapan pemerintah untuk membentuk penegak hukum yang profesional, modern, terpercaya dapat terwujud. Ada rumusan masalah. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah faktor apa saja yang menyebabkan kurang maksimalnya penegakan hukum dalam menanggulangi pungutan liar terhadap pelayanan publik. Gambaran umum pelayanan publik di Indonesia. Banyak pandangan miring manakala kata pelayanan publik itu dibahas. Pelayanan publik sering dikaitkan dengan hal-hal kotor, korup, berbelit-belit, dan petugas yang kurang ramah. Mungkin hal ini bisa saja tidak terjadi, tetapi inilah realita yang dirasakan penulis terjadi di negara kita. Peran pemerintah dalam pelayanan publik. Suatu pemerintahan akan berjalan dengan baik apabila dikontrol oleh kekuatan-kekuatan politik atau organisasi massa. Namun, bila kekuatan politik dan organisasi massa tersebut kurang mampu menjalankan fungsi artikulasi dan apresiasi kepentingan masyarakat, apalagi bila tidak ditunjang dengan adanya proses pengambilan keputusan dan pengontrol pelaksanaan keputusan yang baik, maka hal ini bisa mengakibatkan kekuasaan birokrasi menjadi besar. Bila kekuasaan birokrasi lebih besar, akan memungkinkan aparat birokrasi dapat dengan leluasa mengendalikan lingkungan luar birokrasi, sehingga dapat mengokohkan kedudukannya dalam tatanan organisasi pemerintah negara. Kemudian pungutan liar. Menurut Peraturan Presiden Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Dan pungutan liar dalam pandangan hukum ada beberapa pasal, yaitu yang terdapat pada pasal 368 KUHP, kemudian pasal 415 KUHP, pasal 418 KUHP, dan pasal 423 KUHP. Satu penyebab pungutan liar yaitu satu penyalahgunaan wewenang jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar. Yang kedua, faktor mental, karakter atau kelakuan daripada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri. Nomor 3, faktor ekonomi, penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup, tidak sebanding dengan tugas atau jabatan yang diemban, membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli. Kemudian yang keempat, faktor kultural dan budaya organisasi. Budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus-menerus terhadap pungutan liar dan penyuapan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal yang biasa. Kemudian yang kelima, terbatasnya sumber daya manusia. Yang keenam, lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan. Ini ada fishbone, yaitu kurang maksimalnya penegakan hukum dalam menanggulangi pungli terhadap penerimaan masyarakat. Ada dari organisasi, yaitu manajemen kepemimpinan dan manajemen organisasi. Dari individunya, terbatasnya SDM dan sifat keserakahan. Dari kultur budayanya, yaitu dinasti politik, mahar politik, etos kerja buruk. Kemudian dari ekonominya, yaitu gaya hidup. Pemberantasan pungutan liar. 1. Meningkatkan pelayanan publik berupa memangkas waktu pelayanan, memangkas jalur birokrasi, memberlakukan sistem antri, memasang tarif yang berlaku terkait dengan pembayaran pelayanan, serta transparan. 2. Mengedukasi masyarakat dalam bentuk kampanye publik untuk tidak memberi tips kepada petugas pelayanan, mau mengantri dengan tertib untuk mendapatkan pelayanan. Yang ketiga, kontrol dari atasan langsung yang lebih sering. Dan yang keempat, adanya inspeksi berkala dari pihak atasan. Nah, demikian presentasi saya. Kalaunya ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.